Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Semua karena berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menyongsong tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memimpin langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita sudah menyongsong kita sudah memasuki tahun 2021. Semua karena berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Itu
Tuhan, jemaat Gereja Injil Kristus yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian untuk kedua kalinya, meskipun hanya melalui online seperti ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu sebentar untuk kita meminta pimpinan Tuhan menyertai dalam pemberitaan firman kepada kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mempercayai firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu itu kekuatan, firman-Mu itu jawaban atas setiap pergumulan kami. Firman-Mu juga yang menuntun seluruh langkah kehidupan kami untuk menjadi seperti Engkau dan melakukan segala kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di masa pandemi COVID-19. Hampir 1 tahun ya, waktu begitu cepat berlalu. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita pelajari lewat keadaan sulit ini. Saya melihat beberapa peristiwa melalui surat kabar, melalui televisi, ya, melalui kiriman-kiriman video dari teman-teman di WhatsApp gitu ya, tentang orang-orang yang akhirnya menjadi patah semangat, menjadi putus asa menghadapi masa sulit seperti sekarang ini. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya bunuh diri, ya, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi stres berkepanjangan, menjadi depresi karena menghadapi situasi yang amat sangat sulit. Bukan hanya dialami oleh 1-2 keluarga, tapi oleh semua orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, namun pagi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul melejit di masa sulit. Mengapa saya mengambil judul khotbah ini untuk saya sampaikan kepada saudara sekalian? Karena saya melihat, saya juga mendengar banyak berita yang sebaliknya dari yang tadi Bapak Ibu. Kalau tadi orang-orang menjadi putus asa karena menghadapi masa yang sulit, tapi sebagian besar orang yang lainnya justru survive, justru mereka menjadi terpacu untuk bangkit, dan mereka semangat menghadapi hidup ini, dan benar akhirnya mereka tidak terpuruk, tapi mereka malah melejit naik ke atas di masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, saya tertarik dengan kata melejit ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melejit itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah berlari keluar dengan cepat. Yang kedua, melonjak dengan cepat. Dan yang ketiga, memantul. Yang keempat, mental, seperti bola. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil dari arti yang ketiga. Melejit itu artinya memantul, ya, melompat ke atas. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dengar kata melejit, mungkin akan lebih mengerti, memahami kalau saya pakai ilustrasi ya. Bapak Ibu, dulu waktu saya kecil, itu ada sebuah permainan anak perempuan ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin seumur dengan saya pasti tahu nih permainan ini. Sekarang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Mereka biasanya lebih suka main gadget ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini adalah berhubungan dengan bola bekel ya, permainan bola bekel. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bola bekel
kecil bentuknya, ya paling seukuran paling besar ya saudara-saudara itu seperti bola pingpong. Namun bola bekel memiliki kelebihan. Meskipun ia kecil, tapi ketika ia dibanting, maka ia akan melenting, ia akan melejit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin keras dibanting, semakin tinggi ia melejit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa kita sekalian anak-anak Tuhan menjadi seperti bola bekel. Kecil sih, tapi kita punya kekuatan yang dahsyat. Ketika kita dibanting, semakin keras kita dibanting, kita akan semakin melejit ke atas. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai orang yang dapat bertahan. Bukan hanya bertahan, bahkan kemudian ia melejit di tengah-tengah masa yang sulit. Sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, saya akan membagikan sebuah quotes yang dibuat oleh seorang pendeta terkenal dari Amerika. Namanya Pastor Joel Osteen. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang pernah mendengar nama ini. Beliau pernah mengatakan seperti ini: Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus terus. Ada tikungan dan belokan di sepanjang perjalanan kita. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kita pikirkan, tetapi kekecewaan, kehancuran, dan semua yang kita pikir adalah belokan-belokan tajam itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara-saudara, tepat sekali apa yang dikatakan oleh beliau ini, bahwa hidup ini memang tidak selalu mulus jalannya. Hidup ini tidak selalu lurus, Bapak Ibu. Namun harus kita pahami juga, di tengah-tengah kesulitan perjalanan hidup kita, kita tidak sendirian. Ya, ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah masa sulit. Salah satunya adalah agar kita melejit di masa sulit. Kita akan membaca dari ayat firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan menyatakan tentang seorang tokoh yang bernama Ayub. Saya percaya bahwa kalau kita sudah lama menjadi anak Tuhan, kita pasti mengenal sosok ini dari pembacaan firman Tuhan sehari-hari maupun dari khotbah-khotbah yang pernah disampaikan oleh para hamba Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, sehingga saya tidak membahas terlalu banyak tentang kehidupan Ayub. Yang menjadi fokus kita sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ayub itu diterangkan oleh ayat 1, 2, dan 3 itu memiliki kualitas hidup yang luar biasa baik. Yang pertama saya mencatat, Ayub memiliki moral yang sangat baik. Jelas dikatakan di dalam ayatnya yang pertama bahwa Ayub itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukankah itu kualitas moral yang jarang sekali ada secara lengkap seperti ini? Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah seorang ayah atau ibu yang punya anak belum menikah, saya yakin pasti akan mencari calon menantu yang
kualitas moral seperti ini. Yang kedua, kualitas yang sangat luar biasa dimiliki oleh Ayub adalah ia memiliki kehormatan di atas rata-rata orang sezamannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari mana kita tahu ia adalah seorang yang terhormat? Bukan hanya karena moralnya tadi yang luar biasa baik, tetapi Alkitab mencatat Ayub itu mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi jumlahnya ada 10. Bapak Ibu, di mana letak kehormatannya? Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa Ayub hidup di zaman lampau, kita hidup di zaman sekarang. Untuk memiliki anak sebanyak itu di zaman sekarang ada perasaan risih bagi pasangan-pasangan, bagi orang tua. Kenapa? Kalau ditanya orang, ya ketemu dalam reuni atau dalam pesta, Bapak Ibu sekarang anaknya berapa? Lalu kita jawab, anak saya 10. Wah, Bapak Ibu, tidak ada orang yang dengan tegas berani menyatakan itu. Karena untuk ukuran zaman sekarang, punya anak 10 tentu saja hal yang tidak lumrah gitu ya. Program pemerintah saja menganjurkan bahwa anak saja cukup begitu ya. Jadi ada perasaan risih atau malu mengungkapkannya. Namun tidak dengan zaman dulu. Justru kebalikannya. Semakin banyak anak, maka semakin terhormatlah orang tersebut. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tidak punya anak zaman dulu. Bahkan mereka akan dianggap orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang memiliki anak banyak artinya orang-orang diberkati Tuhan. Itu sebuah aturan Bapak Ibu yang tidak tertulis sih, tidak hitam di atas putih, tapi itu berlaku di kalangan masyarakat zaman dahulu. Berarti Ayub adalah orang yang sangat terhormat. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Ayub ini memiliki kualitas yang luar biasa dalam hal ekonomi. Ia begitu kaya, bahkan Alkitab mencatat tadi di dalam ayat yang ketiga bagian terakhir, orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, karena ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, belum lagi budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Itu adalah ciri-ciri orang kaya zaman dulu Bapak Ibu. Jadi kekayaan seseorang dilihat dari selain harta bendanya, juga binatang-binatang peliharaannya dan budak-budak. Ayub dikatakan jadi orang yang terkaya di sebelah timur. Bapak Ibu jujur saja ya, jadi orang terkaya di dalam keluarga kita saja kita sudah bangga ya, senang sekali merasa terhormat. Menjadi orang terkaya di lingkungan tetangga satu RT, wah itu lebih hebat lagi. Bagaimana kalau kita menjadi orang terkaya di sebuah negeri, contohnya Indonesia? Wah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah Ayub itu terkaya di negeri sebelah timur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kualitas terbaik, kualitas yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Ayub. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak hanya mencatat kualitas hidup terbaik yang pernah Ayub alami. Alkitab juga dengan teliti mencatat ada masa-masa sulit yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, yang pertama, hartanya ludes dalam sekejap. Ya, itu kambing domba, sapi, lembu, unta, keledai yang begitu banyak sampai ribuan dalam sekejap saja tidak ada lagi karena dirampok, satu pun tidak ada tersisa. Bapak Ibu, Ayub bangkrut dalam satu saat saja. Saya sering mendengar ada orang-orang bangkrut perusahaan, bangkrut perekonomian.
Tapi nggak pernah saya mendengar orang bangkrut dalam satu saat. Ya seketika itu juga tidak pernah. Biasanya orang bangkrut itu pelan-pelan Bapak Ibu. Ya sampai kemudian akhirnya tidak punya sama sekali. Tapi Ayub tidak begitu. Ia bangkrut dalam waktu yang tiba-tiba. Dan berikutnya anak-anaknya yang ada 10 orang itu mati secara bersamaan. Ini juga sangat menyakitkan Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Saya belum pernah mendengar ya, ada orang yang anaknya meninggal itu secara bersama-sama dalam jumlah yang sangat besar, dalam jumlah yang banyak. Saudara-saudara sekali 10 orang, menyedihkan sekali. Cukup di situ belum Bapak Ibu. Ada masa sulit yang lain. Ayub mengalami sakit parah. Alkitab dengan jelas berkata hanya untuk menggaruk bagian tubuhnya yang gatal-gatal itu, Ayub harus mengambil sebilah beling dan mulai menggaruk-garuk. Kebayang Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, betapa menyedihkan keadaan tubuh Ayub saat itu. Saya tidak tahu sakit penyakit apa yang sedang dia derita, tetapi saya pernah membaca sebuah tafsir dari seorang penulis buku bahwa penyakit Ayub pada waktu itu diperkirakan adalah kusta, tapi berbeda dengan kusta yang kebanyakan orang. Kalau di Alkitab kita belajar, kita melihat ada kusta putih Bapak Ibu ya, itu pernah dialami oleh Maria, kakaknya Musa. Pernah dialami oleh Naaman yang disembuhkan ya setelah mandi di Sungai Yordan. Tetapi Bapak Ibu, inilah kusta hitam yang berbeda dengan kusta putih. Katanya kalau kusta putih itu hanya bentuk kulitnya saja berubah menjadi putih seperti salju, tapi tidak ada rasa sakit. Saudara-saudara, tapi kusta hitam sangat menyakitkan. Pantas saja Ayub itu mengeluh ya di dalam pasal-pasal selanjutnya. Aku ini demam tinggi, ya aku ini merasa kesakitan, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, puncak dari segala penderitaan adalah istrinya Ayub tidak setia. Saudara-saudara, mengapa saya tempatkan ini sebagai puncak dari penderitaan? Bayangkan Bapak Ibu, Ayub hartanya habis ludes, anak-anaknya mati bersamaan, kemudian ia mengalami sakit yang begitu parah. Asal istrinya tetap setia, itu pasti akan menjadi hiburan tersendiri Bapak Ibu di tengah-tengah kesulitan. Tapi ini tidak, istrinya tidak setia. Saya tidak bilang istrinya pergi meninggalkan Ayub, tidak. Tetapi istrinya tidak mendukung, tidak memberikan topangan kepada Ayub. Ketika Ayub mengalami kejatuhan, saya bilang itu juga tidak setia Bapak Ibu. Ingat gak janji pernikahan? Aku menerima engkau sebagai suamiku yang sah dalam kaya dan miskin, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Berarti kita harus mendukung pasangan kita justru di saat-saat sulit. Beda dengan istrinya Ayub, dia tidak melakukan hal itu. Namun saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bangga sekali kepada Ayub, bahwa Ayub tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Kita membaca dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Di tengah-tengah masa sulit, seperti bola yang dibanting begitu kerasnya Bapak Ibu ke lantai, yang begitu menyakitkan, tetapi Ayub bisa tetap bertahan untuk setia kepada Tuhan. Banyak orang bisa setia kepada Tuhan dalam kelimpahan. Banyak orang
bisa setia kepada Tuhan ketika keadaannya fine saja, keadaannya semua serba baik, tetapi sedikit orang yang bisa tetap bertahan setia kepada Tuhan dalam keadaan sulit. Namun Ayub memilih untuk tetap bertahan mempercayai Tuhan di masa-masa yang sulit. Keputusan Ayub untuk tetap setia kepada Tuhan mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas. Yang pertama adalah Tuhan kemudian memulihkan kesehatan Ayub dari penyakit yang sangat menyakitkan, membuat Ayub sangat menderita. Tuhan penyembuh itu sanggup memberikan kesembuhan ajaib buat Ayub. Seketika Tuhan memulihkan, maka sakit penyakitnya pulih sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, syaratnya tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang berikutnya adalah hubungan Ayub dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya yang selama ia di masa sulit banyak pergi meninggalkan dia, Bapak Ibu. Ya, saya membayangkan ketika Ayub masih jaya-jayanya, ya apalagi anaknya suka mengadakan pesta, banyak orang yang kerap kali hadir ke pesta itu. Banyak orang yang suka datang kepada Ayub. Ya seperti pepatah lah, ada gula, ada semut. Ya, tetapi ketika Ayub sedang masa-masa sulit, satu persatu orang meninggalkan. Hanya 3 sahabat Ayub ditambah 1 Eli. Jadi 4 orang yang tetap ada di sampingnya. Saudara-saudara, itu pun mereka menjaga jarak agak jauh karena Ayub memang kusta. Jadi ditaruh di tempat yang terasing, dijauhkan dari orang banyak dan dibiarkan sendirian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di dalam Ayub 42 ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ada pemulihan hubungan. Saya percaya bukan hanya teman-temannya, saudara-saudaranya, tapi ada pemulihan hubungan juga dengan istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita membaca selanjutnya kan, Ayub akhirnya punya anak lagi. Itu karena ada pemulihan Bapak Ibu di dalam keluarganya. Yang ketiga, karena Ayub setia kepada Tuhan di masa sulit, maka Tuhan memulihkan ekonomi Ayub. Tadi kita sudah bahas Bapak Ibu, dalam sekejap Ayub kehilangan seluruh hartanya sampai tak tersisa sedikit. Tetapi Ayub 42 ayat 10b dan 12 di sana dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saudara, semua binatang peliharaannya itu dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Bapak Ibu, pemulihan terjadi secara ekonomi. Kenapa? Karena Ayub tetap setia kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari ketiga pemulihan yang terjadi, ada satu pemulihan yang menurut saya ini paling besar
dan paling luar biasa terjadi dalam hidup Ayub, yakni yang keempat, Tuhan membawa Ayub ke level yang lebih tinggi. Ayub melejit bukan hanya dari hal kesehatan, Ayub melejit bukan hanya dari hal ekonomi. Ya, Ayub melejit bukan hanya dari hal hubungan baik dengan orang lain, tetapi hubungan dengan Tuhan juga mengalami pemantulan, pertumbuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bertanya, dari mana kita tahu Ayub mengalami pemulihan secara rohani? Dia melejit ke level yang lebih tinggi dalam pengenalannya akan Tuhan. Ada Bapak Ibu, disaksikan oleh Ayub sendiri dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kapan Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain? Dulu Bapak Ibu, sebelum mengalami masa-masa sulit. Terus kapan Ayub dengan mata kepalanya sendiri bisa memandang Tuhan? Alkitab berkata, sekarang, ketika Ayub sudah melewati masa-masa sulit dalam hidup. Saudara-saudara, Tuhan membawa Ayub ke level yang lebih tinggi. Jadi inilah rencana Tuhan, membawa Ayub masuk di dalam masa-masa yang sulit. Bukan untuk membinasakan Ayub, bukan untuk menghancurkan hidup Ayub, Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin Ayub melejit lebih tinggi lagi. Dan itulah yang Tuhan rencanakan bagi hidup saya dan hidup saudara sekalian. Ketika kita ada dalam masa-masa sulit, itu karena Tuhan sayang pada kita. Tuhan izinkan masa-masa itu terjadi di hidup kita supaya kita melejit lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, saya masuk dalam kesimpulan khotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tetap bertahan untuk hanya mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan, maka kita akan mengalami pemantulan, kita akan melejit, kita akan mengalami pertumbuhan dalam segala segi kehidupan, terutama pengenalan kita akan Tuhan dibuat lebih tinggi lagi. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang ada dalam masa-masa yang begitu sulit, seperti sebagian besar orang sedang mengalami. Tapi kita harus membuat perbedaan. Kita harus mengambil keputusan untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit, supaya kita bisa melejit di tengah masa sulit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari tokoh Ayub Tuhan yang juga mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tuhan Yesus, jenis kesulitan Ayub mungkin berbeda dengan apa yang kami hadapi sekarang ini. Tetapi Tuhan, segala hal yang kami alami di masa-masa sulit ini, kadang-kadang Tuhan menggoda kami untuk putus asa, putus harapan, untuk merasa kami sangat menderita, untuk bisa membuat kami menjadi mengeluh setiap hari. Tetapi Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman yang menguatkan kami dari hidup Ayub Tuhan. Untuk kami mau belajar bertahan di masa sulit, untuk kami mau belajar tetap mengandalkan Tuhan di masa sulit, untuk kami tetap belajar setia kepada Tuhan di masa sulit, agar kami boleh mengalami juga apa yang dialami oleh Ayub. Bukan hanya pemulihan kesehatan, bukan hanya pemulihan hubungan di antara sesama, bukan hanya pemulihan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah pemulihan kerohanian
agar kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman ibadah raya. Ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Usai sudah ibadah kita pada siang hari ini, sebentar kita mau berdoa syafaat. Kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap Untuk seluruh jemaat Gereja Injil Kristus, tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Sebelumnya mari kita sama-sama mau berdoa untuk doa syafaat. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih bisa beribadah walaupun lewat online. Ini semua karena kemurahan Tuhan, di mana kami semua jemaat Gereja Injil Kristus masih bisa mendapatkan mendengar firman Tuhan melalui hamba-Nya. Sebab itu berkatilah kepada hamba-Mu yang sudah membawakan renungan firman Tuhan, kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik singer, song leader, WL, tim musik yang memandu di dalam ibadah ini. Terima kasih, berkati kepada mereka ya Tuhan. Pada siang hari ini tidak lupa kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, di mana kami sehati berdoa untuk Bapak Presiden serta wakil dan stafnya, kementerian dan keamanan di negara kami, supaya negara kami Tuhan yang kami cintai, khususnya kota Jakarta, biar sekiranya Tuhan kami bisa melewati kalau tahun 2020
kami bisa lewati itu semua karena berkat Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2021 ini juga Engkau lindungi pada Presiden kami, supaya Bapak Jokowi serta stafnya bisa mencari Tuhan musyawarah, mencari jalan keluar. Terima kasih kalau saat ini juga negara Indonesia sudah mendapatkan vaksin dari COVID ini. Kami percaya ini semua adalah kemurahan Tuhan. Biar sekiranya rakyat Indonesia semuanya bisa mematahkan putus rantai dari COVID ini. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit. Kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Yang ada masalah Tuhan Engkau buka jalan, karena kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Janjimu ya dan amin. Kami mau serahkan semua masalah kami, penyakit kami mau serahkan semuanya di tangan-Mu. Dan tidak lupa juga kami mau berdoa untuk gembala kami. Biar sekiranya Tuhan Engkau lindungi, Engkau lingkupi dengan sayap-Mu, dengan perisai-Mu, supaya gembala kami ini Engkau lindungi dan beliau tetap Tuhan bisa menggembalakan di gereja kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kepada mereka yang sudah lanjut usia pun. Kami tak henti-hentinya Tuhan berdoa supaya kami yang sudah lanjut usia mendapatkan kekuatan imun yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan sebentar kita akan mengangkat tangan kami untuk mendapat berkat dari Ibu Gembala. 3. Saudara-saudara yang kekasih yang tinggal di rumah, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Thank you.